Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Munawarman dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan final project Backend Software Engineer Competition Scholarship yang diadakan oleh Telkom University. Karena akun admin belum ada di database, sebaiknya untuk admin itu melakukan register dengan URL ini, dengan request body-nya adalah username dan password. Oke, project ini sebenarnya merupakan lanjutan dari project babak penyisian kemarin, di mana di project ini saya dan anggota tim saya menambahkan fitur untuk kelola nilai atau input nilai dari dosen untuk nilai mahasiswa. Langsung saja kita masuk ke API yang bisa diakses oleh dosen. Yang pertama, untuk membuat nilai. Untuk menginputkan nilai mahasiswa menggunakan URL/nilai dengan method post. Menggunakan header content type application JSON dan autorisasinya token login saat dosen itu login. Request body yang harus diisi adalah mahasiswa ID-nya, jadwal ID, dan nilai. Contohnya seperti ini. Mahasiswa ID-nya adalah 1, jadwal ID-nya adalah 1, dan nilainya A. Jadi di dalam jadwal ID ini mencangkup mata kuliah apa yang diajar oleh dosen, sehingga saat kita memasukkan nilai ini, otomatis nilai A ini akan dimasukkan ke mata kuliah pada jadwal dengan ID 1. Respon yang diberikan ketika berhasil adalah status 201 atau created. Dengan status sukses, pesannya adalah nilai berhasil diinputkan. Data yang dikembalikan seperti ID, mahasiswa ID-nya, jadwal ID, kemudian nilainya, dan bobotnya. Bobot akan otomatis diisi ketika dosen menginputkan nilai. Misalkan nilainya adalah A, maka bobotnya adalah 4, nilainya B, bobotnya adalah 3, untuk bobot nilai C adalah 2, D 1, dan E adalah 0. Jadi dosen hanya bisa menginputkan nilai A, B, C, D, atau E. Respon dari input nilai ketika gagal yang pertama adalah 400, atau pesannya adalah nilai sudah ada. Ini artinya nilai yang diinputkan oleh dosen itu sudah ada di database, sehingga dosen tidak bisa menginputkan nilai mata kuliah kepada mahasiswa yang sudah ada nilainya. Selanjutnya adalah dosen tidak memiliki hak untuk menginputkan nilai mahasiswa di kelas lain. Jadi di jadwal itu ada ID kelas, sehingga apabila dosen itu menginputkan nilai mahasiswa di kelas lain selain di kelas jadwalnya, maka nilainya tidak akan masuk dan menampilkan pesan forbidden. Selanjutnya yang ketiga adalah dosen tidak memiliki hak untuk menginputkan nilai ini. Jadi apabila dosen menginputkan nilai dengan jadwal ID selain ID dia, jadi misalkan jadwal ID-nya adalah 5, padahal dosen itu tidak memiliki jadwal dengan ID 5, sehingga akan muncul pesan Anda tidak memiliki hak untuk menginputkan nilai ini. Selanjutnya, respon yang terakhir ketika gagal yaitu apabila mahasiswa itu tidak memilih mata kuliah di jadwal itu, maka nilainya tidak akan masuk dengan pesan mahasiswa ini tidak memilih mata kuliah tersebut. Jadi hanya mahasiswa yang memilih mata kuliah tersebut yang ada di jadwal itu yang hanya mendapatkan nilai atau yang bisa diinputkan nilainya oleh dosen. Selanjutnya API untuk update nilai dengan URL nilai/ID nilainya berapa dengan metode put. Header content type application JSON dan autorisasi adalah token login dari dosen dengan request body-nya hanya nilai. Misalkan di sini mengubah nilai dengan ID 13 menjadi nilainya adalah B. Kalau berhasil, dia akan menampilkan status sukses dengan pesan data nilai berhasil diedit dan mengembalikan datanya. Sedangkan gagal adalah pesannya adalah Anda tidak memiliki hak untuk merubah nilai ini. Jadi dosen tidak bisa mengubah nilai mahasiswa lain di luar jadwalnya. Jadi
hanya mahasiswa di dalam jadwalnya saja yang bisa diedit nilainya. Selanjutnya adalah API untuk menghapus nilai mahasiswa dengan URL/nilai/ID nilainya dengan metode delete. Headernya adalah konten tipe application JSON, autorisasinya adalah token login dari dosen. Kalau berhasil, maka akan menampilkan sukses dengan pesan data nilai berhasil dihapus. Jika gagal, maka menampilkan pesan Anda tidak memiliki hak untuk menghapus nilai ini. Artinya, dosen tidak bisa menghapus nilai mahasiswa yang tidak dia ajar. Misalkan mahasiswa yang diajar oleh dosen B tidak bisa dihapus oleh dosen A gitu. Maksudnya adalah dosen itu tidak bisa menghapus nilai mahasiswa yang tidak diajarnya. Selanjutnya adalah API untuk menampilkan nilai sesuai mata kuliah di jadwal dengan URL /nilai/jadwal/ID jadwalnya. Misalkan dosen ingin menampilkan nilai mahasiswa pada jadwal dengan ID berapa gitu, dengan metodenya get dan header konten tipe application JSON dengan autorisasinya adalah token login dari dosennya. Kalau berhasil, dia akan menampilkan data nilai pada jadwal tersebut. Dengan data yang dikembalikan adalah ID data nilainya, kemudian data mahasiswa yang sudah include dengan data kelasnya, kemudian data mata kuliah di jadwal yang sudah diinputkan ini. Nah, status gagalnya adalah Anda tidak memiliki hak untuk melihat nilai ini. Misalkan dosen itu menginputkan ID jadwal dosen lain, maka dia tidak bisa menampilkan daftar nilai jadwal dosen lain. Jadi hanya daftar nilai jadwal yang dia ampuh yang bisa dilihat nilainya. Selanjutnya adalah API yang bisa diakses oleh mahasiswa. Yang pertama adalah API untuk menampilkan semua daftar nilai dari mahasiswa dengan URL/nilai/me dengan metodenya get. Konten tipe application JSON dengan autorisasinya adalah token login mahasiswa. Kemudian untuk mendapatkan IPK yang diraih oleh mahasiswa menggunakan /nilai/IPK metodenya get dengan menggunakan autorisasi token login dari mahasiswa. Contoh respon yang diberikan adalah kalau berhasil, dia akan menampilkan data nilai. Data nilai ini adalah respon untuk nilai/me ini. Data yang diberikan itu berupa data nilainya, kemudian data mata kuliah di jadwal. Sedangkan untuk respon yang diberikan ketika kita memanggil API untuk IPK adalah seperti ini. Status sukses, pesannya adalah IPK Anda berhasil ditampilkan dengan data jumlah SKS mahasiswanya berapa dan IPK-nya berapa. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan untuk tambahan pada project final Software Engineer Competition Scholarship bidang backend ini. Terlebih dan terkurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.